Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita ada project pengecatan selebor Supra 125 pesanan dari customer saya. Dan ini nanti akan kita cat warna merah. Untuk selebornya ini sudah diamplas ya teman-teman. Yang selanjutnya tinggal kita cat dasar atau cat epoksi. Untuk cat epoksi di sini saya pakai Auto Glow PR204 produk dari Pacific Paint. Untuk thinner di sini saya menggunakan produk yang sama. Oke teman-teman, langsung saja kita aplikasikan cat epoksinya ini. Untuk perbandingannya cat epoksi ini 412, cat epoksi 4, hardener 1 dan untuk thinnernya 2. Misalkan untuk cat epoksinya ini 4 gelas, hardenernya 1 gelas dan untuk thinnernya 2 gelas. Dan apa sih fungsi dari cat epoksi primer ini? Fungsi dari cat epoksi primer ini yaitu sebagai pencegah timbulnya karat pada media plat ataupun media besi dan juga sebagai lapisan dasar. Beda dengan cat epoksi filler ya teman-teman. Kalau cat epoksi filler fungsinya untuk menutupi pori-pori ataupun lubang-lubang kecil pada permukaan dempul. Jika cat epoksinya ini sudah selesai kita aplikasikan, kemudian lanjut proses pengecatan ataupun penyemprotan pada medianya. Tetapi sebelum cat epoksinya ini kita semprotkan pada medianya, terlebih dahulu harus kita bersihkan menggunakan silikon remover ya teman-teman. Apa sih fungsi silikon remover ini? Fungsinya yaitu untuk membersihkan media supaya medianya ini tidak terkontaminasi adanya bekas minyak, oli ataupun zat kimia lainnya. Untuk aplikasinya cukup mudah, silikon removernya ini tinggal kita tuangkan pada kain yang bersih. Selanjutnya tinggal kita usap-usapkan pada medianya. Jika sudah cukup merata, yang selanjutnya kita diamkan sebentar sampai cairan silikon removernya ini mengering. Jika sudah mengering, baru lanjut proses pengecatan cat epoksinya. Untuk masalah keunggulan, setiap produk memiliki kelebihan masing-masing ya teman-teman. Untuk cat epoksi yang saya gunakan ini, daya rekatnya sangat bagus, baik di atas metal ataupun di atas dempul, teksturnya halus, dan cat epoksi ini tidak luntur dengan thinner A. Jika proses pengecatannya ini sudah selesai, yang selanjutnya kita keringkan sampai cat epoksinya ini benar-benar kering. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, baru kita lakukan proses pengamplasan. Untuk amplas bisa menggunakan amplas ukuran 600 ataupun amplas 800. Untuk lama pengeringan cat epoksi ini pada cuaca normal ataupun suhu normal sekitar 2 jam cat epoksi ini sudah siap untuk diamplas. Tetapi jika ingin lebih lama, lebih dari 2 jam, hasilnya juga lebih bagus. Setelah selesai dilakukan proses pengamplasan, yang selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengecatan warna intinya. Untuk warna intinya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, akan saya cat warna merah. Untuk warna merahnya di sini saya pakai red mica metallic, dan untuk dasaran warna merahnya di sini saya menggunakan warna silver. Untuk perbandingan aplikasi cat silver dan cat merahnya ini 1:1 ya teman-teman. Untuk catnya 1 dan untuk thinnernya 1. Misalkan untuk catnya 1 gelas dan untuk thinnernya 1 gelas. Untuk thinner di sini saya menggunakan produk yang sama supaya hasilnya nanti bisa lebih maksimal. Jika catnya ini sudah selesai kita aplikasikan, yang selanjutnya tinggal kita semprotkan pada medianya. Tetapi
untuk medianya ini selalu kita bersihkan menggunakan degreaser ataupun silicone remover ya teman-teman, supaya medianya ini benar-benar bersih, tidak ada debu yang menempel, bekas oli, minyak, ataupun zat-zat kimia lainnya. Karena proses ini salah satu pendukung agar hasil pengecatan kita hasilnya bisa lebih maksimal. Jika silikon removernya ini sudah cukup merata, yang selanjutnya kita diamkan sejenak sampai silikon removernya ini mengering. Yang selanjutnya baru kita semprotkan cat intinya. Sebelum kita semprotkan warna intinya, warna merahnya, di sini akan kita dasari terlebih dahulu menggunakan warna silver. Jika pengecatan warna silvernya ini sudah selesai, yang selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu. Kita letakkan di dalam ruangan yang bersih sekitar 10-15 menitan. Kemudian yang selanjutnya kita semprotkan warna intinya, yaitu warna red mica metallic. Jika pengecatan warna intinya ini, warna red mica metallicnya ini sudah selesai, kemudian kita keringkan kurang lebihnya sekitar 1 hari atau 2 hari. Yang selanjutnya jika teman-teman ingin dibuat motif terlebih dahulu. Jika ingin polosan bisa langsung dilakukan proses pengekliran. Nah, untuk kali ini akan saya buat motif ya teman-teman, sesuai dengan request customer saya. Untuk motifnya kurang lebihnya seperti ini. Kemudian ini di bagian pinggir-pinggirnya kita tutupi menggunakan isolasi ini. Kemudian lanjut proses pengecatan pada motifnya. Untuk membuat motif airbrush seperti ini supaya hasilnya bisa bagus dan rapi, trik penyemprotannya ini tipis-tipis saja, dikabut-kabutkan dan diulang-ulang sampai ketebalannya sesuai yang kita inginkan. Jika disemprotkan langsung tebal ataupun langsung basah, sangat rawan bocor ya teman-teman, yang mengakibatkan hasil motif airbrushnya tidak bisa rapi. Dan selain itu, saat isolasinya nanti kita buka, biasanya di bagian pinggir-pinggir motifnya itu tidak rata ya teman-teman, dan terlalu timbul. Dan seperti ini yang menyebabkan clear coatnya terlalu boros. Jika proses pengecatan airbrushnya ini sudah selesai, kemudian untuk proses yang terakhir yaitu kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran, di sini saya menggunakan Clear PU 2:1, Clear Auto Glow CC 2010. Untuk keunggulan ataupun kelebihan clear coat ini, selain tahan cuaca dan keras, clear coat ini hasilnya sangat basah, sangat glowing, dan rahasianya di sini saya selalu menggunakan thinner dari produk yang sama. Di sini saya menggunakan thinner PU VS41. Untuk aplikasi ataupun perbandingan clear coat ini 2:1.
dan untuk pengencer ataupun thinner cukup kita tambahkan 0,5. Misalkan clearnya ini 2 gelas, kemudian untuk hardenernya 1 gelas, dan untuk thinnernya cukup setengah gelas. Menggunakan produk Pacific Pen ataupun produk Auto Glow ini sangat mempermudah kita ya teman-teman, karena di kemasan selalu dicantumkan cara aplikasinya, baik dari cat dasar sampai finishing. Di kemasan dicantumkan cara aplikasinya. Jadi ini sangat membantu buat teman-teman yang belum tahu cara pengaplikasiannya. Jika clear coatnya ini sudah selesai kita aplikasikan, kemudian kita aduk supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Setelah itu baru kita lakukan proses pengekliran ataupun penyemprotan pada medianya. Dan lagi-lagi sebelum dilakukan proses pengeklirannya, media yang akan kita clear ini juga harus kita bersihkan menggunakan degreaser ataupun silikon remover lagi ya teman-teman, supaya hasil pengeklirannya bisa maksimal. Jika sudah selesai, kemudian kita diamkan sejenak supaya cairan silikonnya ini mengering. Setelah itu baru kita lakukan proses finishing ataupun proses pengeklirannya. Untuk proses finishing ataupun proses pengeklirannya, di lapisan yang pertama ataupun di tahap pertama ini kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu, kita ratakan hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Jika proses pengekliran di lapisan yang pertama ini sudah cukup merata, kemudian kita diamkan terlebih dahulu, kurang lebihnya sekitar 10-15 menitan, kemudian baru lanjut untuk proses pengekliran di lapisan yang kedua. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini, hasil pengecatan airbrush kita kali ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran menggunakan clear coat Auto Glow PU 2:1 CC 2010. Untuk hasilnya sangat basah ya teman-teman, sangat glowing, hasilnya sangat memuaskan. Produk Auto Glow ini sebenarnya produk lama ya teman-teman, produk legendaris yang mana sampai detik ini produk ini masih eksis. Oke, buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini
saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.